Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dewi Rahmawati, perwakilan dari kelas 11 MIPA 4A, ingin menyampaikan pembahasan soal PTS Biologi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan. Ada 25 soal yang akan kami bahas. Sekarang mari kita simak pembahasannya. Saya Pria dari kelas MIPA 4. Saya akan menjelaskan soal PTS nomor 1. Terdapat gambar struktur sel. Di sini yang ditanyakan adalah bagian organel pada gambar yang berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel dan memiliki informasi genetik adalah. Saya akan menjelaskan dulu nomor-nomornya. Nomor 1 yang terdapat pada gambar struktur sel. Nomor 1 adalah retikulum endoplasma kasar. Nomor 2 adalah nukleus atau inti sel. Nomor 3 kloroplas. Nomor 4 badan Golgi. Nomor 5 mitokondria. Yang ditanyakan adalah bagian organel pada gambar yang berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel dan memiliki informasi genetik adalah. Jawabannya adalah nukleus atau inti sel. Perkenalkan, nama saya Anyresta dari 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang meristem tumbuhan yang terdapat di gambar nomor 1, yaitu meristem apikal. Meristem apikal disebut juga meristem ujung karena terdapat di ujung akar dan ujung batang. Jadi, meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem ujung yang terdapat pada ujung akar memungkinkan membuat jalinan di dalam tanah sehingga memperoleh air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Meristem apikal terdapat pada tumbuhan paku-pakuan, biji terbuka, maupun tumbuhan biji tertutup. Dalam keadaan khusus, meristem apikal pada tumbuhan berbunga dapat membentuk kuncup bunga yang akan berkembang menjadi bunga sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Yang ditunjukkan oleh nomor 2 yaitu akar lateral. Akar lateral atau samping berfungsi membentuk cabang akar. Meristem apikal akar berfungsi sebagai membentuk zona pemanjangan sel, zona diferensiasi sel, dan zona pendewasaan sel pada akar. Berperan pula untuk pertumbuhan lateral akar dari akar utama ke dalam sistem akan bercabang besar. Yang ditunjukkan nomor 3 yaitu meristem apikal akar. Yang ditunjukkan nomor 4 yaitu kambium vaskuler. Kambium vaskular adalah bagian yang biasa disebut orang kambium saja. Kambium biasanya membatasi bagian pepagang atau kulit kayu. Dari kolom kayu pada batang pohon ke dalam kambium akan membentuk pembuluh kayu atau xilem, dan keluar kambium membentuk pembuluh tapis atau phloem. Yang ditunjukkan nomor 5 yaitu kambium meristem lateral. Kambium meristem lateral atau juga disebut meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membesar diameter batang atau akar pada tanaman. Perkenalkan, saya Alia Dewi Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4A akan membahas soal PTS nomor 3. Pada beberapa jenis tumbuhan, bisa kalian perhatikan bagian permukaan batangnya. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebut derivat epidermis. Derivat epidermis adalah bentuk spesifik atau struktur tambahan pada epidermis yang memiliki fungsi tertentu. Derivat epidermis dapat berupa
Pertama, stomata atau mulut daun adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Yang kedua ada trikoma, yaitu rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Yang ketiga ada emergensia, yaitu tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Yang keempat ada sel kipas, merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas. Yang kelima ada sel kersik atau silika, adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter, atau pelana. Yang keenam ada filamen, tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung. Yang ketujuh ada litokis, adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Yang kedelapan ada spina atau duri, adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan stele atau silinder pusat di bawah korteks. Sekarang perhatikan tanda panah yang ditunjuk pada tanaman bambu dan bunga mawar. Ini merupakan derivat epidermis yang disebut. Kita bisa lihat bahwa tanaman bambu ini merupakan derivat epidermis yang disebut sel kipas. Karena agar tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau, tumbuhan bambu akan menggulungkan daunnya untuk mengurangi laju transpirasi. Menggulungnya daun tumbuhan bambu terjadi akibat adanya aktivitas dari salah satu derivat dari jaringan epidermis, yaitu sel kipas atau bulliform cell. Selanjutnya, perhatikan tanda panah yang ditunjuk pada tanaman bunga mawar. Di sana sudah terlihat jelas bahwa tangkai bunga mawar memiliki duri. Oleh sebab itu, derivat epidermisnya adalah spina atau duri. Maka, jawaban yang benar terdapat pada opsi C. Pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar disebut spina. Nama saya D. Habibul Manan, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan soal PTS pada nomor 4. Soalnya adalah perhatikan struktur anatomi batang berikut. Salah satu fungsi batang adalah sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terdapat pada bagian akar, dan fotosintesis dari daun, kemudian akan menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian dari struktur anatomi batang tersebut yang mendukung terhadap fungsi batang adalah, di sini saya menjawab nomor 3 dan 4. Kenapa? Karena pada nomor 3 itu merupakan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan nomor 4 itu merupakan bulu akar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dalam tanah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan bakau, membantu proses pernafasan pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakwan Paujan Padulul, nomor absen 5. Salah satu fungsi daun adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jaringan daun pada struktur anatomi daun tersebut di atas yang mendukung terhadap fungsi daun, yaitu yang pertama kan nomor 1 yaitu kutikula, berfungsi sebagai pelindung dari efek lingkungan, mengurangi penguapan, melindungi sel fotosintesis, melindungi daun dari serangan patogen. Lanjut ke nomor 2, jaringan tiang, berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lanjut ke nomor 3 jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan fotosintesis palisade dan sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Yang keempat, jaringan mesofil berfungsi sebagai penyongkong palisade, tempat menyimpan CO2 spon di tempat terjadinya fotosintesis palisade dan spon. Untuk nomor selanjutnya, stoma berfungsi pertukaran gas pada proses fotosintesis.
pada proses fotosintesis. Nomor 6, sel penjaga atau epidermis bawah untuk pengatur membuka tutupnya stomata. Sekian. Jadi yang mendukung jaringan fungsi daun yaitu nomor 2, 3 atau 2, 3, 4. Nama saya Ai Sumarni dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas soal PTS nomor 6. Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang kita makan setiap hari, nasi, lauk pauk, sayur mayur, susu, air mineral, dan sebagainya. Semuanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan sel tubuh dalam beraktivitas. Sel adalah suatu unit terkecil penyusun tubuh yang tersusun dari berbagai komponen kimiawi, yaitu berupa molekul organik dan anorganik. Pernyataan berikut yang kurang tepat berkaitan dengan molekul organik dan molekul anorganik adalah: A. Nasi dan lauk pauk adalah karbohidrat dan protein yang merupakan molekul organik. B. Lauk pauk dan sayur mayur adalah protein yang merupakan molekul organik. C. Sayur mayur dan susu adalah protein dan lemak yang merupakan molekul organik. D. Air mineral dan susu adalah komponen organik. E. Air mineral adalah komponen anorganik. Jawaban yang kurang tepat adalah D. Air mineral dan susu adalah komponen organik, karena senyawa organik adalah senyawa non-ionik sehingga sulit larut dalam air. Sedangkan senyawa anorganik sebagian adalah ion sehingga mudah larut dalam air. Perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik adalah: senyawa organik berasal dari makhluk hidup. Senyawa anorganik adalah dari makhluk hidup tetapi berada di alam sekitar. Senyawa organik membentuk ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik membentuk ion. Perkenalkan, nama saya Ginka Rahayu dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Seorang siswa mengamati sel bakteri dan sel tumbuhan di bawah mikroskop. Berdasarkan kajian teori, kedua sel ini memiliki tipe yang berbeda. Perbedaan yang tepat pada pernyataan berikut adalah: DNA pada sel tumbuhan terbentuk cincin pada sitoplasma. Karena umumnya pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis, pada saat sitokinesis terbentuklah cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pada dasarnya, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang sama, yang masing-masing mengandung sel kromosom diploid yang identik dengan sel induk. Perkenalkan, nama saya Japira Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Telur ayam adalah contoh sel yang dapat kita lihat. Aktivitas yang terjadi dalam sel telur merupakan suatu bukti bahwa sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Mulai dari tingkat molekul sampai tingkat organisme terjadi dalam telur ayam. Berbagai aktivitas yang terjadi dalam sel melibatkan berbagai organel. Fungsi organel yang tepat terjadi dalam sel adalah: untuk fungsi organel yang tepat, jawabannya B. Tempat sintesis protein terjadi di ribosom. Karena ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintesis protein. Terdiri dari sumbit yang berbeda, ribosom lebih berperan pada proses transisi dibanding transkripsi sel. Ribosom adalah salah satu bagian organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Untuk jawaban C, tempat respirasi sel terjadi di ribosom salah karena tempat respirasi sel terjadi di mitokondria.
Dan untuk jawaban D, tempat sintesis lemak terjadi di retikulum endoplasma kasar, salah karena pada dasarnya ribosomlah tempat berlangsungnya sintesis protein dan lemak. Dan untuk jawaban E, tempat pencernaan intraseluler terjadi di mitokondria juga salah karena tempat pencernaan intraseluler terjadi di lisosom. Jadi nomor 9 untuk fungsi organel yang tepat jawabannya B. Saya akan menjawab dan membahas soal PTS nomor 10. Seorang siswa mengamati struktur anatomi bagian pucuk tanaman. Diperoleh data sebagai berikut. Sel aktif membelah. Jadi sel aktif membelah yaitu yang ada pada jaringan meristem. Vakuolanya kecil. Jadi vakuola itu merupakan ruangan dalam sel berisi air. Jadi jawabannya ada A. Meristem, B. Epidermis, C. Parenkim, D. Sklerenkim, dan E. Kolenkim. Kita akan membahas dari A. A. Meristem. Meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. B. Epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. C. Parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. D. Sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. E. Kolenkim. Kolenkim adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel hidup yang memiliki selulosa tebal. Penebalan yang utama terjadi pada sudut-sudutnya. Jadi jawabannya adalah A. Meristem. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Srihandayani, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas salah satu soal dari PTS kemarin. Nah, salah satunya soal yang ini. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut adalah A. Epidermis, B. Parenkim, C. Sklerenkim, D. Xilem, E. Phloem. Nah, kita bahas satu-satu untuk menemukan jawabannya. Untuk pilihan A. Epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, untuk epidermis itu salah. Untuk pilihan B, parenkim. Parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Nah, untuk pilihan B juga salah. Untuk pilihan C, sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk C juga salah. Selanjutnya, pilihan D, xilem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Nah, untuk D juga salah. Dan pilihan E ada phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi dari soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah E, phloem. Absen 12. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di semua organ tumbuhan. Bentuk dan fungsi parenkim bermacam-macam.
Parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas, terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji. A. Parenkim palisade, B. Parenkim bintang, C. Parenkim pengangkut, D. Parenkim lipatan, E. Parenkim bunga karang. Parenkim palisade adalah parenkim yang merupakan tempat fotosintesis utama dan sel-sel memanjang yang ada di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya. Bentuk jaringan palisade ini bulat, memanjang atau lonjong yang berjajar seperti tiang atau pagar, dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. B. Parenkim bintang memiliki bentuk yang menyerupai bintang karena bersegi 5 menjuntai atau lebih. C. Parenkim pengangkut memiliki sel penyusun berbentuk memanjang. Menurut arah pengangkutannya umumnya jenis parenkim ini terdapat pada batang. D. Parenkim lipatan memiliki bentuk yang berlipat ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. E. Parenkim bunga karang. Lapisan sel yang tidak teratur, banyak rongga di bawah lapisan jaringan tiang. Jawabannya adalah A. Parenkim palisade. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliani dari kelas 11 MIPA 4 A. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 13. Xilem dan plum adalah jaringan pengangkut. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan atau perbedaan xilem dan plum di bawah ini yang kurang tepat adalah: untuk yang A, xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan plum mengangkut hasil fotosintesis. Untuk jawaban ini benar karena merupakan dari persamaan xilem dan plum. Untuk yang B, arah pergerakan xilem satu arah dari bawah ke atas, sedangkan plum ke atas dan ke bawah. Ini benar, merupakan perbedaan dari xilem dan plum. Untuk yang C, xilem dan plum tidak memiliki dinding pembatas dalam strukturnya. Untuk jawaban ini kurang tepat karena xilem tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan plum memiliki dinding pembatas. Untuk yang D, xilem tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan plum memiliki dinding pembatas. Ini benar karena merupakan perbedaan dari xilem dan plum. Yang E, terdapat parenkim baik dalam xilem maupun plum. Ini benar karena termasuk ke dalam persamaan xilem dan plum. Jadi persamaan atau perbedaan xilem dan plum di bawah ini yang kurang tepat adalah yang C. Untuk nomor 14, seorang siswa mengamati secara anatomi batang beberapa jenis tumbuhan. Di antaranya tumbuhan dikotil yang diamati. Pada tumbuhan tersebut, keadaan kambium berada di antara xilem dan phloem. Berdasarkan tipe berkas pengangkut, maka tumbuhan tersebut termasuk tipe berkas pengangkut berikut ini. Tipe berkas pengangkut pada tumbuhan itu terbagi menjadi 6. 1. Kolateral tertutup, yaitu antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium. 2. Kolateral terbuka, yaitu antara xilem dan phloem terdapat kambium di tengahnya. 3. Bikolateral, yaitu xilem yang diapit oleh dua phloem, yaitu phloem atas dan bawah. 4. Konsentris amfifasal, yaitu phloem yang dikelilingi oleh xilem. 5. Konsentris amfikribal, yaitu xilem yang dikelilingi oleh phloem. Dan yang keenam, radial, yaitu xilem dan phloem letaknya berselang-seling membentuk jari-jari lingkaran. Jadi, jawabannya adalah A, yaitu kolateral terbuka. Perkenalkan, nama saya Mega Sucia Utami dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan nomor 15 tentang kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman mikropagasi merupakan teknik pembakaran propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro.
menggunakan media kultur yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan menggunakan JPT, zat pengatur tumbuhan, serta kondisi ruang tempat pelaksanaan kultur jaringan diatur suhu dan pencahayaannya. Kultur jaringan membudidayakan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Bagian tanaman yang hidup mempunyai totipentensi jika dibudidayakan di lingkungan yang sama. Dapat tumbuhan menjadi tanaman yang sempurna. Tanaman dapat diperbanyak dengan dua cara, yaitu seksual genetif dengan biji, 2. Aseksual vegetatif dengan bagian dari tanaman selain biji. Kultur jaringan sering dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kendala di mana perbanyakan genetik tidak mungkin dapat dilakukan sehingga pembanyakan vegetatif merupakan alternatifnya. 1. Sangat sedikit atau tidak ada biji yang dihasilkan. 2. Tidak mempunyai endosperm pada biji anggrek. Pada gambar tersebut, jaringan epitel yang terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan partikel kapsul Bowman, dan lengkung Henle, pleura, selaput pembungkus paru-paru, peritoneum, selaput perut, perikardium, selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi adalah yaitu gambar D. Untuk soal nomor 19, perhatikan gambar berikut. Seorang siswa mengamati berbagai bentuk jaringan pada hewan. Ditemukan bentuk-bentuk jaringan seperti pada gambar di atas. Pernyataan yang tepat di bawah ini berkaitan dengan gambar di atas adalah: gambar A itu menunjukkan jaringan epitel. Gambar B menunjukkan jaringan tulang. Gambar C itu menunjukkan jaringan otot. Dan untuk gambar D itu menunjukkan gambar jaringan saraf. Jadi, pernyataan yang benar atau tepat adalah D, yaitu gambar B adalah jaringan tulang. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliani dari kelas 11 MIPA 4A. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 20. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gambar di atas adalah yang A. Gambar 1 adalah otot polos yang terletak pada organ-organ dalam berfungsi dalam gerakan tidak sadar. Untuk jawaban ini tepat karena otot polos berfungsi dalam gerakan tidak sadar dan terletak pada organ dalam. Untuk yang B, gambar 1 adalah otot lurik yang terletak pada rangka tubuh berfungsi dalam gerakan secara sadar. Untuk yang B, jawabannya kurang tepat karena gambar 1 merupakan gambar otot polos. Untuk yang C, gambar 1 adalah otot jantung terletak pada jantung berfungsi dalam gerakan secara tidak sadar. Untuk yang C, jawabannya kurang tepat karena untuk yang gambar 1 merupakan gambar otot polos. Untuk yang D, gambar 2 adalah otot polos terletak pada organ dalam berfungsi dalam gerakan secara sadar berfungsi dalam gerakan secara sadar. Untuk yang D, jawabannya kurang tepat karena gambar 2 merupakan gambar otot lurik. Untuk yang E, gambar 2 adalah otot lurik terletak pada rangka berfungsi dalam gerakan secara tidak sadar. Untuk yang E, kurang tepat karena otot lurik bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Jadi, jawaban untuk nomor 20 yang tepat adalah A. Gambar 1 adalah otot polos yang terletak pada organ-organ dalam berfungsi dalam gerakan tidak sadar. Baik, kali ini saya akan membahas soal nomor 22. Untuk pertanyaannya yaitu, di bawah ini yang kurang tepat dari fungsi tulang adalah A. Jaringan tulang yang menyusun dan membina rangka untuk alat gerak aktif. B. Pelindung organ lunak serta vital di tubuh. C. Tempat melekatnya otot yang dihubungkan oleh tendon.
D. Tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. E. Tempat memproduksi sel-sel darah. Nah, ada beberapa fungsi tulang yang tepat diantaranya yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. Berarti untuk jawaban D atau opsi D itu benar. Dan untuk selanjutnya fungsi tulang juga yaitu sebagai tempat melekatnya otot yang dihubungkan oleh tendon. Berarti untuk opsi B atau jawaban B juga benar. Dan fungsi tulang juga yaitu untuk melindungi organ internal atau sebagai pelindung organ lunak serta vital di tubuh. Berarti untuk opsi B juga benar. Untuk selanjutnya, fungsi tulang juga sebagai tempat memproduksi sel-sel darah. Berarti untuk opsi E juga benar. Nah, tinggal sisa opsi A atau jawaban A yaitu jaringan tulang yang menyusun dan membina rangka untuk alat gerak aktif. Berarti untuk jawaban nomor 22 yang kurang tepat dari fungsi tulang adalah A, yaitu jaringan tulang yang menyusun dan membina rangka untuk alat gerak aktif. Perkenalkan, saya Alia Dewi Rahmawati akan membahas soal 23. Perhatikan beberapa ciri-ciri dari sel darah berikut. 1. Tersusun 90% air dan 10% zat-zat terlarut. Kedua, berwarna kekuning-kuningan. 3. Terdapat sel-sel darah. 4. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. 5. Berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikongkap. Ciri-ciri yang tepat sel darah merah adalah, di sini saya akan membahas satu persatu ciri-ciri dari sel darah. Pernyataan 1, tersusun 90% air dan 10% zat-zat terlarut merupakan pernyataan yang salah karena itu merupakan volume plasma darah. Yang kedua, berwarna kekuning-kuningan. Pernyataan yang kurang tepat karena sel darah merah berwarna merah. 3. Terdapat sel-sel darah. Ini juga merupakan pernyataan yang kurang tepat. Yang keempat, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Pernyataan yang tepat karena sel darah merah berwarna merah. Di dalam sel-sel darah merah terdapat hemoglobin, yaitu molekul protein yang berfungsi untuk oksigen. Yang kelima, berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikongkap. Ini merupakan pernyataan yang tepat karena merupakan ciri-ciri dari sel darah merah. Jadi, pernyataan yang tepat adalah 4 dan 5 yang terdapat pada opsi D. Perkenalkan, nama saya Ginka Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 24. Usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jaringan yang cocok yang terdapat dalam organ usus halus adalah, sebelumnya saya akan menjelaskan jaringan yang terdapat dalam organ usus halus. Jaringan epitel pada usus halus berupa jaringan epitel pipih selapis yang berfungsi untuk pelindung, sekresi, dan absorpsi. Jaringan ikat pada usus halus berupa jaringan ikat longgar, jaringan lemak, dan jaringan darah. Jaringan otot pada usus halus berupa otot polos yang bersifat tidak sadar dan tidak mudah lelah. Jadi jawabannya adalah jaringan epitel pipih selapis dan otot polos. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.